Hai Cici, kembali lagi bersama Ale di sini. Kita udah lama banget nggak bikin video. Sebenarnya di sebelah saya ini ada Ibu Alfadela, tapi dia nggak mau masuk karena muka dia tuh lagi jelek banget katanya. Emang lagi buruk sih guys. Kalau kalian yang follow Instagram kita, kalian tahu apa yang terjadi sih? Kenapa kita tidak bikin video belakangan ini? Tapi kalau buat kalian yang nggak tahu ada apa ini, kenapa Cheesy Sister itu nggak bikin video baru, yaitu karena Ibu Alfadela mengalami kecelakaan. Hey, lu bikin ketawa ya bun? Jahat gak sih? Ibu Alfadela mengalami kecelakaan yang membuat dirinya patah tulang. Jadi, Ibu Alfadela itu mengalami kecelakaan yang membuat dirinya patah tulang. Tangannya kaku, jadi dia nggak bisa gerak. Awalnya kita mau bikin video bareng, tapi karena dia tangannya kaku, nggak bisa gerak gimana-gimana, kita memutuskan untuk biarlah dia beristirahat gitu. Buat penonton barunya Cici, hai, Cici Sister itu membahas video-video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian dan fakta unik yang mungkin sebagian besar dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. So, buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang satu tokoh yang cukup populer pada tahun 90-an. Yang dimana tokoh ini itu dijuluki The Psychopath Little Girl. Nah, kira-kira kenapa ya dia dijuluki seperti itu? Dan semenakutkan apa sih tokoh ini tuh? Langsung aja kita mulai ke videonya, karena kalau tak kenal maka tak sayang, and let's learn something. Tapi nih guys, sejujurnya kita itu bener-bener kesulitan dalam mencari biodata lengkap dari tokoh ini. Karena data pribadinya itu disembunyikan. Bahkan kapan dan di mana dia lahir pun tidak disebutkan. Tapi diperkirakan ia lahir pada akhir tahun 80-an. Dari cantik kecil asal Amerika Serikat ini bernama Elizabeth Thomas atau dikenal dengan sebutan Beth Thomas. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak perempuannya yang tidak diketahui namanya, Beth, dan adik laki-lakinya yang bernama Jonathan atau John Thomas. Semuanya baik-baik saja sampai saat ibunya meninggal dalam proses melahirkan adik laki-lakinya, yaitu John. Beth yang saat itu masih berusia 18 bulan sudah harus merasakan hidup tanpa seorang ibu dan melanjutkan hidupnya bersama ayahnya. Tampak biasa bukan? Tapi tidak dengan apa yang Beth rasakan. Ayah Beth adalah seorang pemabuk, maniak, biawak, dan segala iblis yang ada. Di mana-mana biasanya itu seorang ayah akan sangat menyayangi bahkan melindungi anak-anaknya, terutama anak perempuannya. Namun tidak dengan ayah yang satu ini. Dia malah sebaliknya. Ayahnya itu semakin gila. Sebagai pemabuk, biar nggak tanggung-tanggung nih, ditambah lagi dengan menelantarkan anak, menyiksa, bahkan menjadikan anak perempuannya budak seksualnya. Karena usia kakaknya Beth lebih besar, membuat dia bisa melakukan perlawanan atas perlakuan iblis dari ayahnya. Namun Beth saat itu tuh masih umur 18 bulan, yang dimana jalan aja belum bisa, tapi udah merasakan pelecehan seksual. Bahkan kakaknya sempat berpikir bahwa Beth akan meninggal. Setelah itu kakaknya memutuskan untuk pergi dari rumah dan bekerja di strip club malam pada usianya yang ke-13 tahun. Beth dan John diselamatkan oleh Lembaga Perlindungan Anak, dan saat mereka ditemukan, mereka dalam keadaan yang sangat tidak layak. Kenapa? Karena John yang saat itu baru berusia 7 bulan terbaring di dalam kribnya dengan popok sudah 4 hari tidak diganti, dan di sekelilingnya terdapat kotoran-kotoran yang sudah tidak dibersihkan sejak lama. Kepala John juga tampak sangat gepeng karena tidak pernah dipindahkan posisinya, dan dia masih belum bisa membangunkan kepalanya karena kekurangan nutrisi dan asupan. Sedangkan Beth terlihat dengan baju yang sangat kotor dan tak terurus. Beth beberapa kali sudah pernah diadopsi
oleh beberapa keluarga kecil lainnya. Namun entah kenapa selalu dikembalikan ke panti asuhannya. Singkat cerita, Beth dan John diadopsi oleh Tim, seorang pendeta di sebuah gereja kecil di Amerika Serikat, dan istrinya Julie. Mereka sudah menikah 12 tahun namun tidak bisa memiliki anak sendiri. Pada Februari 1984, mereka mengadopsi Beth berusia 19 tahun dan John 9 bulan. Mereka sangat bahagia tentunya, karena di luar sana untuk bisa mengadopsi anak itu lumayan susah. Bahkan di salah satu interviewnya, Julie mengatakan bahwa temannya ada yang harus menunggu 10 tahun sampai approve permohonan adopsinya diterima. Beberapa bulan setelahnya, kejanggalan mulai bermunculan, di mana kerap kali Beth ini susah mengontrol emosinya jika merasakan kesal, kecewa, atau terpojok. Ia sering berteriak-teriak, bahkan sampai merusak barang-barang di sekitarnya. Menghindari dicium oleh ayah sambungnya, yaitu Tim, sering meminta waktu sendiri bahkan mengunci pintu. Akhirnya, karena Tim dan Julie merasa khawatir, mereka mulai mencari tahu lebih dalam tentang kedua anak angkatnya ini. Mereka pergi ke panti asuhan, namun minim informasi yang diberikan oleh panti asuhan tersebut. Kan seakan menutupi informasi seputar masa lalu kedua anak tersebut. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk mereka menyadari bahwa Beth melakukan abuse atau kekerasan kepada John. John memang selalu terlihat ketakutan dan diam saat duduk bersebelahan dengan Beth. Seringkali Beth terlihat seperti memarahi atau mengancam John dengan nada keras. Badan John yang sering memar dan kesakitan. Beth pun sering berbohong bahkan memanipulasi keadaan sesungguhnya. Pisau di rumah tiba-tiba menghilang dan bahkan Beth itu melecehkan kakeknya sendiri. Hal ini terjadi di saat Tim dan Julie merayakan pesta kedatangan John dan Beth. Nah, si Beth ini memang dari awal itu sudah kayak memperhatikan si kakeknya ini. Ia melihat John dipangku oleh kakeknya, yang akhirnya membuat dia memanipulasi kalau John itu dipanggil oleh Julie, yang membuat Tim dan John pergi bersamaan meninggalkan Beth dan kakeknya itu. Si Beth-nya ini mau duduk di pangkuan kakeknya. Otomatis karena seorang kakek, dia pangkulah. Tidak terjadi apa-apa, dia merasa kalau itu adalah cucunya sendiri. Tapi si Beth ini mulai menggoda kakeknya, terus sampai titik dimana Beth ini memegang kemaluan kakeknya tersebut. Kakeknya itu kaget dan akhirnya menurunkan Beth dari pangkuannya. Ngadulah ke Tim dan Julie. Bahkan nih guys, di usianya yang masih kecil aja, Beth sudah sering tertangkap basah sedang melakukan masturbasi sendiri dengan cara yang salah hingga mengakibatkan kemaluannya berdarah-darah di tempat umum. Akhirnya nih, Beth itu dibawa ke psikiater untuk melihat mentalnya. Ternyata dokter menyatakan ia mengidap RAD atau Reactive Attachment Disorder. Anak-anak dengan gangguan ini tidak terikat secara emosional dengan orang lain, tidak menerima cinta atau tidak mencintai orang lain, tidak menerima atau memberikan kepercayaan kepada orang lain, tidak peduli kepada orang lain, tidak ingin berada di sekitar orang-orang, tidak merasakan kasihan atau menyesal jika menyakiti atau membunuh orang lain meskipun orang terdekatnya. Beth akhirnya memerlukan terapi yang cukup lama dan intens, bahkan harus dipisahkan terlebih dahulu oleh John, sampai psikiater tersebut merasa kalau Beth sudah membaik. Beth itu sekarang bekerja di salah satu hospital atau rumah sakit yang ada di Amerika, dan dia bekerja sebagai ahli bius. Di salah satu interviewnya saat dia sudah besar seperti ini, ia menjelaskan bahwa ia sudah tidak merasakan RAD lagi, dan bagaimana sih caranya untuk menyembuhkan anak-anak yang mengalami RAD ini. Abuse terhadap anak itu nggak bagus banget guys. Jadi kalian yang baru nikah, muda, baru mentalnya belum kuat, lebih baik jangan deh. Untuk orang tua yang ingin memiliki anak atau orang tua yang sudah memiliki anak tapi masih kecil-kecil, mungkin saran aku adalah kalian lebih banyakin menonton atau membaca edukasi cara mendidik anak dan juga psikolog dari anak tersebut. Oke guys, untuk kalian yang penasaran banget nih tentang Beth Thomas, kita ada videonya lengkap tentang dokumentasi dan interview terbarunya bersama dengan Beth seputar penyakitnya yaitu RAD. Nah, linknya sudah ada di deskripsi box. Oke? So, buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak guys sudah mau menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment,
subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini juga ke teman-teman kalian. Dan see you in our next video. Bye bye. Mwah.